dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih Mas kemarin itu? Oh, kemarin itu kan perihal batas usia Wapres dan Cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun di sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa Mas Gibran seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kalau ini langkah selanjutnya apa? Maksudnya langkah selanjutnya Ini kan sudah berhasil. Apakah harapannya seperti apa? Oh, harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi. Udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Melihat saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga, ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Malah ya itu kayaknya kurang relevan. Kalau bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri. Atau mungkin pengen ngetes ilmu gitu. Nggak ada campur tangan Bapak sama sekali Mas? Kasih masukan gitu bagaimana? Ya enggak. Jadi sudah minta pendapat sama Bapak terkait mau mengajukan. Ya pokoknya nggak relevan lah saya mau jawab itu. Sosok muda yang menurut Mas punya kapabilitas cuma terganjal usia itu yang ada di sekarang siapa kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Kalau saya kan merasakannya yang di Solo aja. Nantinya dengan juga melihat Mas Gibran ini punya sepertinya bisa. Ya sepertinya bisa. Punya potensi seperti Ya. itu ya. Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Mas Gibran ya? Gimana? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu. Enggak. Kalau terhadap putusan ya, apa terhadap Putusan. ya, semoga aja bermanfaat gitu aja. Kalau mau gimana ya terserah mereka lah ya. Tapi ada harapan nggak Mas Gibran untuk maju? Saya nggak mau bilang sih, kayak kalau mau bilang ada harapan nanti dikira saya punya intervensi, kalau nggak mau bilang nanti kayak pengkhianat saya di Solo gimana tuh? Ya nggak jawabannya. Tapi menggemari Mas Gibran nggak? Ya mungkin sebagai cukup terinspirasi aja. Udah yakin Mas mau nikah Mas? Ya yakin Mas. Wah iki ana bojone lho, wah bahaya. Aku jawab cerita, mungkin bisa diceritakan terkait urusan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya alhamdulillah mewakili Mas Almas di perkara 90 sesuai putusan tadi dinyatakan dikabulkan sebagian.
Yang pada pokoknya putusan tersebut menyampaikan bahwa salah satu syarat calon presiden wakil presiden itu serendahnya 40 atau sedang sudah berpengalaman menjadi kepala daerah. Mas, yang menjadi titik berat mungkin terkait dengan dikabulkannya itu sendiri mungkin menurut jenengan apa? Yang pertama begini, ini kan eranya udah era anak muda, bahkan data BPS anak muda hampir 50%. Sehingga ketika ini kita ajukan, motivasi selain pintu masuk untuk yang pernah kita sampaikan itu adalah bagaimana mewadahi anak muda ini bisa memimpin Indonesia ke depan. Buktinya di dunia ini mayoritas presiden atau Perdana Menteri kan muda-muda. Apalagi tantangan masa depan, tantangan global, tantangan mulai dunia teknologi itu yang paling bisa mudah menerima kan para generasi muda. Mas bisa sebutkan nggak untuk dalil, beberapa dalil yang diajukan pada saat gugatan tersebut? Yang jelas dalilnya adalah persamaan dalam hukum. Anak muda, dewasa, kan harus sama dengan yang sudah senior. Yang kedua, dalil-dalil di undang-undang kan ada perbedaan. Kenapa di pilkada umur selikur boleh, gubernur 30, presiden 40. Padahal sama-sama itu dipilih oleh rakyat. Nah, maka kita ingin agar ini sama-sama dipilih oleh rakyat, umurnya ya paling tidak ada semacam konsistensi penentuan umur. Mas, dengan dikabulkannya ini sendiri mungkin berpeluang untuk wali kota Solo masuk ke pemimpin nasional? Bukan hanya wali kota Solo, Mas Emil, Mas siapa itu Bupati Kendal, kemudian Bupati Trenggalek, siapapun yang masih muda kita kasih peluang. Dan motivasi kita kan selama ini juga tahu kita adalah ingin selain beracara murni golek duit juga yen iso ada momentum untuk pembaruan hukum agar kelak nanti menjadi legasi kita bersama. Dan kita beracara MK bukan kali ini, 2013 sudah pernah dan menang. Jadi kalau ada umpama pikiran ini pengacara anyar pansos ya enggak, kita pernah kok, kecuali baru mengajukan hal ini. Ini termasuk Mas Gibran ya Mas ya? Hah? Termasuk Mas Gibran juga ya? Apanya? Peluang Ya kalau mau menggunakan silakan. pasti, tapi masalahnya kan namanya aturan kan berlaku umum, bukan personal Mas. Aturan berlaku seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk Mas Gibran. Si. Ya? Yang jelas ini kan putusannya final kan. Ya sudah, kita nanti ngambil putusan dan ini kewajiban dari KPU kalau memang ingin merubah PKPU ya harus dirubah, disesuaikan. Saya sendiri kan belum pernah baca PKPU-nya. Kan kita punya harapan besar dengan putusan ini nanti akan muncul generasi-generasi baru memimpin bangsa ini agar ke depan Indonesia lebih maju. Saya tinggal nunggu putusan, nanti kita simpan putusannya itu menjadi dokumen kita pernah menang. Dulu pernah Pak Antasari, sekarang ini. Mas Arief, poin spesifik yang sampean masukkan di dalam permohonan itu kan sebenarnya kan banyak permohonan nih, ya, dari pihak Mas Arief. Yang lain itu kan juga sama, soal umur 35, soal 40 yang pernah jadi penyelenggara negara atau kepala daerah. Titik poinnya dari permohonan Mas Arief ini apa? Kok bisa yang jelas begini Mas, tadi jenengan kalau mengamati permohonannya itu ada 4 atau 5. Itu kan beda-beda Mas, kalau dicermati secara utuh. Ada yang minta umur 35. 35 seperti undang-undang sebelumnya. Itu kalau tidak salah itu PSI. Kemudian namanya Garuda juga pemaknaan, tapi buktinya ada dia memaknai 40 tapi dengan penyelenggara negara. Jadi padahal penyelenggara negara itu banyak.
termasuk hakim kan tidak mungkin. Kemudian lagi ada dari apa ya tadi Garuda PSI, bupati wakil bupati itu juga penyelenggara negara. Lah kita bukan penyelenggara negara, adalah umur serendah-rendahnya 40 atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih. Iya, makanya saya tadi kan bilang orang mengajukan banyak, tapi untuk masuk kan tidak semua. Ada perbedaan, jadi jangan sampai kok ditolak karena apa? Karena dalilnya beda. Kalau saya lihat ada kejelian dari pihak Mas Ari terkait kepala daerah itu. Ya, monggo itu penilaian. Mas, baca sempat dulu tapi pernah foto sedang dianggap sebagai kepala daerah. Nah, Lihat sudah sepakat untuk memimpin posisi lebih tinggi. nah, jawabannya begini. Namanya kematangan itu ora iso diukur umur kan. Wong tua ora matang ya oke, bocah nom matang ya oke. Tapi persoalannya kita ukurannya kan karena di Undang-Undang Dasar tidak pernah ada namanya bahas umur, tapi hanya asli atau tidak asli. Yang semua diatur dalam undang-undang, maka kita minta yang sudah pernah dipilih gitu. Dan itu negara demokrasi. Sorry, gugatan pertama kan jenengan mengajukan 21 tahun. Pada revisi Oh bukan begitu. Jadi kita mengajukan dua perkara mas. Saat yang nomor 90 itu pemaknaan atas pasal. Terus yang kedua adalah pasalnya bertentangan dengan hukum. Harusnya 21, ada dua pasal. Karena 90 sudah dikabulkan, maka batu uji atau pasal yang diuji di 91 menjadi tidak relevan. Seperti perkara 92 tadi, wis ora iso wong wis dirubah kok. Gitu. kan dalam pemberitahuan kemarin kan ada mahasiswa UNS sama saya itu Ya. setiap mahasiswa perbedaan gugatan atau satu Perbedaan, beda. yang nomor 3 Yang UNSA itu 90 itu di apa? Perkara 90, yang UNS itu perkara 91. yang dikabulkan yang besar. UNSA. Dibantu kehadirannya